video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Bu, lama ngantuk bu? Enggak. 4 nikmat tadi itu adalah hanya diberikan Allah kepada hamba pilihan. Enggak ada orang yang punya dah Bapak Ibu. Kadang umur lai panjang badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Banyak. Ada di rumah sakit itu banyak tuh. Umur lai panjang tapi badan kurang sehat. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Awak lai ada. Karena sibuk. Walaupun subuh. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang tak lo istiqomah doh. Mulai kalau lah puasa di penghujung kau, ada gerimis, parui kanyang, awak lalatih, banyak sih tantangannya tu. Padahal istiqomah tu luar biasa, balasannya surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Jadi istiqomah itu Bapak Ibu, siapa yang menyatakan Tuhan dia adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, salat berjamaah, istiqomah, hadir di majelis ilmu, istiqomah baca Al-Quran, istiqomah dengan kebaikan, maka balasannya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Raya Masjid Nurul Hasanah yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, anak-anak kita peserta pesantren tingkat SMP, SD, SMP dan SD yang hadir, rahimakumullah. Bapak Ibu, semangat ya ibadah. Di penghujung ini adalah Ramadan yang mulia. Jangan sampai tidak semangat. Kini lah, kalau di sekolah puasa nang kabar aku Bu? 22. Malam tadi 22. Berarti mulainya hari Rabu. Hari Rabu puasa mulai ya Pak ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita sudah masuk ke babak penyisihan. Mulai hilang cie-cie. Memang sunatullahnya memang kayak gitu cara ibadah baru. Yang banyak kini jamaah itu di mall. Di tampe apa namanya? Bubar. Apa namanya itu? Apa namanya Bu? Bubar. Tampe babuko bersama tu. Tu ramai gini tu.
Ndak cayo ibu jalan-jalan lah, siap tarawihan tuh jalan-jalan tuh, aku bebas tuh. Ramai itu. Mobil, motor, orang parkir situ sedoa itu. Ndak sia imamnya ndak eleh doa ada. Ajan sampai awak tagiliang dengan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mulai awak ada anak pesantren. Jadi anak pesantrenku sabananya pesantren Ramadan akan sukses, akan berhasil, akan baik hasilnya kalau didukung oleh 3 faktor. Nah 3 kok lah tuh. Wah selesai 3 kok, wah pulang lah. Gimana tadi Bu, Ustaz? Sebelum ini ya, kurang lah dari itu. Udah usah lama-lama. Kamu besok ngaji 10 menit ya. Bapak Ibu, baru lewat 5 menit. Ya, Bapak Ibu, ini adalah cucu anak awak sadonyo. Terutama anak Bapak Ibu yang ada di Siko. Pesantren Ramadan ini akan sukses didukung oleh 3 faktor. Kalau ndak ada yang 3 kok, ndak dipastikan ndak. 1, rumah tangga. Rumah tangga. Kalau ndak percaya caliak bisua sesudah pesantren. Ada ndak nyo ke masjid? Nyo kadang-kadang, banda ke masjid. Pesantren lah sudah Pak. Ah, yang dah. Banda ke masjid. Libur Pak. Hari Jumat kan libur tuh. Coba bayangkan. Siapa itu yang berperan aktif? Orang tua. Ayah jomande. Jadi Bapak Ibu, ndak akan sukses pesantren Ramadan ini kalau ndak didukung oleh orang tua di rumah. 0 itu, 0 itu, ndak ada itu. Bohong. Boleh awak cebuan. Boleh awak cebuan. Jadi Bapak Ibu hadirin, kalau ada anak ndak ke rumah saji sesudah pesantren, jangan panitia yang disalahan, jangan Pemko yang disalahan. Anakku ndak anak panitia aku doh, ndak anak Pemko, anak ayah jomandehe. Bapak Ibu, mohon maaf, ambo meraso di Siko adalah anak kemanakan ambo gitu, karena ambo orang Siko gitu. Ambo tinggal di Bumi Lestari, dekat SMP 28. Jadi kalau ndak awak yang kamu menggenjot mewajibkan anak datang ke surau, ke rumah saji, ke musola, rumah ibadah, ndak itu. Bohong itu. Boleh dicaliak. Membawa anak ke rumah saji kok payah Bapak Ibu. Berat. Kini lah ditolong. Lah ditolong dek Pemko awak ada kini program program apa namanya? Surau. Makanya mota. Smart surau. Ba anak tu rajin ke rumah saji, ke surau, rumah ibadah, dari subuhnya udah di absen. Bapak Ibu, hati-hati itu. Nyo kadang-kadang ada lo bagai kakeknya, neneknya mambo itu absen itu apa namanya itu? Barcode-nya itu Ustaz tolong absen anak cucu ambo ci, nyo ndak sempat ke rumah saji do. Tempat lain, siko ndak do, tempat lain. Ada Bapak Ibu. Dan niko lambo sampaikan ke Pak Wawako. Ke Buya Maigus. Baca cerita tu Buya. Kakek neneknya membawa ayah jomandehe bagai anaknya di rumah aja. Ustaz, besok habis Ramadan, habis Lebaran, besok yang awak barcode tu wajah lagi. Kalau wajah kan tak mungkin wajah kakek itu kan. Tu kakek nanti baca kok. Barik Bapak Ibu membawa anak ke surau kok. Kinilah ditolong anak awak. Bersyukur lah tu. Jadi kalau ingin sukses anak awak Bapak Ibu, jangan 100% diserahkan kepada panitia. Awak orang gaib maksimalkan dari rumah tangga. Waktu ngaji, katu solat. Rumah tangga. Kalau ingin rancak pendidikan anak tu dalam rumah tangga Bapak Ibu, caliak dalam Al-Quran, surah Luqman, surah 31, ayat 3 balik sampai 9 balik. Tu saranca-ranca situ tu. Dan itu terapkan Bapak Ibu. Ajarkannya tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Pelihara tauhidnya tu. Ajarkan bersyukur ke Allah.
berbakti ke orang tua. Cali anak-anak kini ko malawan ta ke orang gaiknya bagai. Baca kaknya je orang gaiknya bagai. Malah nado yang membunuh orang gaiknya. Percaya ibu ndak? Ado nyambi oto tu nyanta ayahnya mati. Kalau ada anak yang melawan ke orang tua, jangan salah anak, salah pola pendidikan orang tua. Dalam rumah tangga tidak beres. Awak kadang-kadang sukses di sekolah sebagai guru, dapat olimpiade ini, dapat medali ini itu di kampus. Calik ke rumah tangga, anak berantakan. Padahal yang dihisap tu keluargamu. Siapa keluarga tu? Iyo, anak dan istri. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin sukses pesantren awak, anak-anak awak, anak soleh dan soleha, mulai dari rumah tangga. Maksimalkan Bapak Ibu. Kita berbagi saja, sharing saja. Ambo sejak 2007 waleh Bapak Ibu, televisi tidak hidup di rumah tu. Boleh Ibu cari situ. Ambo di Bumi Lesari itu tinggal tu. Rumah Tafiz Kolbun Salim di situ tu. Bila ambo bagi handphone kok ke anak, hei, coba yang punya handphone angkat tangan. Tidak diambil dong, angkat tangan. Siapa yang punya handphone? Angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang perempuan angkat tangan. Yang punya handphone. Tidak kabar ada, nak diambil apa kalian tu doh? Malu saja tu. Coba bayangkan Bapak Ibu tu. Bapak Ibu yang ngasih handphone ke anak dari usia dini, dari sekarang, dari kecil, selama berarti Bapak Ibu telah membunuh dan meracuni pelan-pelan. Handphone ko hasil penelitian Bapak Ibu lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu. Kau dapatnya main HP itu, main HP setiap hari itu. Boleh bagi HP jo ke anak Bapak Ibu. Kelas 3 di SMA atau di MAN. Kita sama, alhamdulillah. Saya dititipkan oleh Allah Bapak Ibu, istri 4. Anaknya berang lo ibu oke. Anaknya 4. Ndak bini yang bompe do. Berang ko ada seorang sekolah. Laki-laki 3, 1 2 3 laki-laki semuanya. Dan yang terakhir perempuan. Bapak Ibu. Ndak satu pun yang saya kasih handphone dari CD, SMP, SMA atau di MAN kelas 3. Anak-anak awak. Ndak awak kan nyatur doh. Awak nama kadangannya. Dia masuk neraka, masuk surga itu dia awak sudahnya. Orang gaib. Hati-hati Bapak Ibu dalam mendidik anak, apalagi anak zaman kini. Narkoba kini ko peringkat ke-6 Sumatera Barat. LGBT ko 18.000 Sumatera Barat. Karena kemarin kita Isra Mi'raj itu di BNN, Badan Narkotika Nasional di sebarang di apa betul? Padang Selatan, Padang betul. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Mulai rumah tangga harus ketat dengan pendidikan. Yang kedua rumah ibadah, aku rumah saji gua. Lah 3 boleh mini Ustaz. Maaf Ustaz. Maaf ya Pak. Ambo sesekali kemarinya. Ambo merasa adalah ini anak keponakan awak. Kalau ndak awak selamain Bapak Ibu, habis sudah. Bawa ke rumah saji. Ayah datang ke rumah saji, mandeh datang ke rumah saji, anak bertinggal di rumah. Secara ndak langsung, nah ayah jo mama peka surga yo, selama tinggal di neraka yo, sama gitu tu. Beko lah siang hari beko baru jagoan. Nak pai sekolah, hari lah siang tu jam bara ke sekolah. Talambe sekolah ribui negari sekali. Hilang solat subuh nyu aniang se. Ndak siko do tampil lain. Siko mado. Hati-hati Bapak Ibu. Anak tu bagaimana orang tua. Jadi bawa ke rumah saji. Kalau ndak dibawa anak cucu awak Bapak Ibu ke rumah saji, siap-siap anak awak akan dibawa ke tampik narkoba, tampik maksiat. Bahkan anak awak nanti akan dibawa ke gereja. Batu awak ndak mambo nyoko ke rumah ibadah. Salah sia orang tua. Yang terakhir,
14 menit. Maaf Ustaz. Ustaz bagi 5 menit dia. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, rumah sekolah. Jadi satu tadi rumah tangga. Yang kedua rumah ibadah. Yang ketiga rumah sekolah. Rumah sekolah menentukan Bapak Ibu. Carilah sekolah untuk anak cucu awak yang betul-betul menyelamatkannya selamat dunia akhirat Bapak Ibu. Ndak dunia saja do. Iko anak bermasukan ke sekolah mahal. Masukan ke sekolah kaporit. Sekolah apa namanya? Kaporit. Sekolah hebat itu sekolah kaporit. Favorit, favorit. Itu kaporit. Kaporit itu busuk tuh. Sekolah favorit, masukkan anak ke situ. Bisa ndak inyo mengaplikasikan ilmunya dalam masyarakat? Atau yang perlu? Kalau pulang inyo, kalau inyo datang ke rumah saji, suruh jadi imam, suruh azan, suruh iqamah, suruh doa. Kalau bisa dan mampu dia, berarti ilmu yang didapat dari sekolah itu bisa diterapkan. Tapi sekolah-sekolah mahal, disuruh jadi imam tak amuah, disuruh azan tak ajan, disuruh mendoa tak pandai, inyo datang masbuk tarwih Bapak Ibu rugi itu. Rugi. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, kita sharing saja ya. Ambo kampe-ampeknya anak ambo Bapak Ibu pesantren. Saya tidak promosi pesantren karena saya tidak punya pesantren. Tapi hasil dari pesantren itu Bapak Ibu alhamdulillah luar biasa. Yang besar sekarang berkat doa Bapak Ibu sudah berada di Mesir, di Al-Azhar. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. 2004 barangke. Yang nomor 2 2005 barangke ke Batang. September. Di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir juga. Jurusan Usuluddin. Fakultas Usuluddin tentang masalah tafsir. Dari mana mulai? Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Tidak ada lain daripada itu. Dan yang ketiga mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu? Ini yang ketiga. Dia mau mengikut abangnya. Tidak promosi Bapak Ibu. Kita berbagi saja. Allah izinkan seperti itu. Makanya sampaikan kepada orang supaya termotivasi. Alhamdulillah. Khutbah dia sudah bisa. Imam dia sudah bisa. Imam sajadah sudah bisa. Bahkan sekarang yang nomor 2 itu Bapak Ibu, alhamdulillah Allah izinkan jadi imam di sana dia. Ramadan. Dari mana mulai? Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Tidak ada lain daripada itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin salamai anak awak, jiwa awak sekali nanti di akhirat, mulai di dunia kostarnya. Jangan berharap akan mendapat anak soleh dan soleha kalau tidak ada usaha. Tidak akan bisa itu. Tonggak rumah, tonggak masaji, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau tidak beraja, anak akan mau pandai. Belajar. Harus belajar. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin sukses nanti pesantren awak, maka tolong anak-anak awak diawasi. Siap pesantren ko, wajib dia datang tetap sholat ke rumah ibadah. Kalau tidak, Bapak Ibu orang tua tanggung dosa. Ambo kayak gitu Bapak Ibu. Kalau masalah ibadah tuh harus ganas awak, jual anak-anak. Tidak bisa main-main. Baik, demikian saja. Pas 18 menit, jatahnya 20 tadi kata Ustaz. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang ngaluh hirono picik kurang kuni atau masakan talam biak mata. Maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Jadi kau indak dijanjang amo naik, indak ditangguh amo turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapatah, ndak do gadiang nan tarata, ndak do tupai nan tak gawa yang qadim hanya oleh Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia saling memaafkan. Walaupun minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.